kakak-kakaknya tuh ngomong apa, pokoknya tuh yang lain tuh ngomongnya tuh siap, aku malah jawab itu. Terus kan surat asal tuh kayak tentang kepemimpinan gitu. aku tuh malah bilang kayak positif aura teh gitu. Sudah gitu orang kayak ngeliatin aku tuh Kayak gitu pasti seneng gitu kan ya ngebantuin orang yang kesusahan sakit atau gimana gitu loh. Berarti kalau aku sakit gratis ini ya. Iya deh. Jadi ya Kalau biar Jihan gak terlalu jauh gitu. Jadi kayak kalau aku agak telat juga gak akan repot. telat banget gitu ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Q-Talk, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi. Setelah sempat vakum kemarin, akhirnya Q-Talk kembali lagi nih di episode kedua. Oh iya, sebelum itu perkenalkan nama aku Akila dan aku ditemani oleh Husna dan Jihan. Karena ini episode spesial comeback, aku mau ngebahas tentang 3 tahun kita selama di Cordova. Kayaknya langsung aja mulai gak sih? Iya boleh. Topik yang pertama, aku mau nanyain ke kalian kesan pertama kalian pas awal masuk Cordova. Kamu dulu. Enggak. Ya udah aku. Jadi awal-awal aku masuk Cordova tuh, aku tuh pasti feeling nervous, terus takut banget dijauhin teman, dibully atau diejek gitu. Tapi untungnya aku nggak sendirian ke Cordova, aku ditemenin sama teman SD aku. Jadi aku tuh bisa apa ya, kayak awal-awal masuk tuh masih bisa bareng teman aku gitu. Tapi seiringnya waktu aku bisa berbaur sama teman-teman kelas aku. Kalau Sna? Kalau aku tuh kelas 7-nya bukan di sini. Jadi aku murid pindahan kelas 8. Waktu awal-awal masuk tuh aku tuh takut gitu. Soalnya kayak karena lingkungan baru ya. Apalagi kan kalau murid baru tuh kayak gak bakal ketinggalan gitu loh. Jadi gak bareng gitu kelas 7-nya tuh. Tapi untungnya tuh guys, ada teman SD aku di sini dan kebetulan teman SD aku tuh Jihan. Jadi aku juga gak terlalu takut dan kita juga sekelas ya Jihan waktu kelas 8 tuh. Jadi terus nyambung. Iya nyambung. Iya. Lanjut aja ke topik yang kedua. Aku mau nanya ini, apa perubahan dari diri kalian yang kalian rasain selama 3 tahun ini? Coba dari Jihan. Oke, selama 3 tahun ini aku tuh ngerasa kok aku tuh udah nggak begitu childish. Jadi aku kalau kemana-mana udah lumayan mandiri. Terus aku juga udah makin sini makin percaya diri. Jadi kalau misalnya aku disuruh bikin konten atau semacamnya tuh aku tuh udah pede-pede aja. Kalau Husna? Kalau aku gak beda jauh ya sama Jihan. Sama awalnya aku juga kayak kekanak-kanakan banget. Terus kayak agak malu, gak percaya diri. Tapi seiring berjalannya waktu aku mulai percaya diri. Terus mau aja diajak konten. Terus ya lebih bisa sendiri gitu lah. Jadi kayak gak sama teman juga gak apa-apa gitu. Iya. Oke. Lanjut ke topik yang kedua aja. Aku mau nanyain, momen apa sih yang paling kalian inget dan gak bakal dilupain? Kayaknya tuh kayak ini tuh lebih ke momen-momen yang lucu dan unik gitu. Coba. Kamu dulu. Bentar aku mikir dulu. Kamu dulu, Weh. Oke, jadi pas aku awal masuk kelas 7, aku nggak tahu ini tuh minggu keberapa, tapi awal-awal aja kan pramuka tuh, terus masih pengenalan gitu. Jadi kan kita disuruh ngumpul dulu gitu di luar. Nah aku tuh lupa lagi si kakak-kakaknya tuh ngomong apa. Pokoknya tuh yang lain tuh ngomongnya tuh siap, aku malah jawab Siap kapten. itu tuh suara aku paling keras. Jadi orang-orang di sekitar aku tuh langsung lihat ke aku. Kalau Ustaz? Kalau aku waktu kelas 8 ada LDKO. Kebetulan aku tuh bukan tipikal orang yang kayak bergadang gitu ya. Jam 8 aku tuh kayak udah siap tidur gitu. Mentang-mentang jam 9 aku udah pasti udah tidur gitu. Nah,
karena jarang bergadak itulah, aku kan jadi kurang terbiasa lah kalau kebangun tengah malam tuh. Terus kayak jurit malam gitu ya, kalau nggak salah. Aku tuh pas ke pos-pos lain tuh kayak asa jawabnya tuh kurang pas gitu loh, jadi gak nyambung intinya. Karena aku tuh kayak setengah sadar gitu. Sampai di pos terakhir ditanyain kan makna arti surat As-Saff. Iya. Terus kan surat As-Saff tuh kayak tentang kepemimpinan gitu. Aku tuh malah bilang kayak positif aura teh gitu. Sudah gitu orang-orang kayak ngeliatin aku tuh Gitu. Ada kebetulan aku tuh kan emang yang ketua juga, jadi kayak aku yang ngomong kan. Itu tuh orang-orang anggota aku tuh kayak pada, ini kenapa sih kayak si Teteh gak bener gitu loh. Sudah kayak gitu, aku tuh belum sadar guys di situ tuh. Tapi pas udah balik selesai dari pos itu, yang dekal aku tuh bilang gini, Teteh kok positif aura sih? Sudah kayak gitu aku baru sadar, iya aku salah ngomong. Sudah lah itu pada ketawain dan bahkan sampai diungkit-ungkit sekolah LDKO diledek-ledek nih. Sama dia juga dicontohnya diledek. Tapi nggak apa-apa sih guys kalau gitu, karena kayak pasti setiap apa yang kita lakuin ada kesalahannya. Iya. Jadi dijadiin pelajaran aja ya guys. Tapi menurut aku kayak meskipun kayak gitu juga ya dihitung kenangan ya, kayak seru gitu meskipun ya malu sih guys, tapi ya seru sih gitu. Jadi gimana ya? Ya dua-duanya campur lah. Nah, langsung aja ke topik yang keempat. Aku mau nanyain ke kalian, apa sih pelajaran favorit kalian dan kenapa kalian suka pelajaran itu? Coba Husna. Kalau aku paling suka sama B Indo karena menurut aku gitu ya, B Indo tuh simple, seru, dan kayak gak ngebosenin gitu loh dibanding beberapa pelajaran lain gitu. Karena B Indo juga kan mudah dimengerti, jadi gampang lah intinya. Anak literasi berarti. Gak juga sih sebenarnya. Literasi baca novel, bukan literasi baca buku pelajaran. Kalau Jihan? Kalau aku sih paling Inggris sih, soalnya menurut aku Inggris tuh kan lumayan ya basic skill juga. Terus emang bagi aku tuh gampang banget karena dari kecil tuh aku emang udah harus diajarin bahasa Inggris gitu. Tiap di rumah juga pasti aku tuh diajak ngobrol sama bapak aku tuh kayak pakai Inggris gitu. Oh jadi calon British. Oke. Terus aku mau nanya lagi ke kalian, apa sih harapan kalian ke depannya setelah kalian lulus dari Cordova? Harapan kalian buat Cordova setelah lulus, dan apa cita-cita kalian atau tujuan kalian ke depannya gitu. Dari harapannya dulu sih, coba. Semoga Cordova kedepannya lebih baik lagi, terus lebih semangat lagi gitu ya. Pokoknya ini ya tuh jadi lebih baik lagi. Iya, semoga jadi lebih baik lagi aja gitu. Lebih berkembang lagi. Kalau Jihan? Aku nggak beda jauh juga sama Husna. Semoga lebih baik lagi. Terus semoga buat kedepannya tuh siswa-siswa yang dianggap biasa tuh bisa jadi berprestasi gitu. Diajarin lah gitu. Iya. Terus apa sih cita-cita kalian atau tujuan kalian ke depannya? Terutama nih, kan bentar lagi kita udah mau lulus kan. Pasti kita tuh mau SMA ke jenjang selanjutnya intinya tuh. Terus apa sih cita-cita kalian atau tujuan kalian nanti pas udah SMA terutama? Kalau aku ingin masuk ke bidang kesehatan gitu, kayak antara dokter atau enggak perawat. Nah iya, berarti itu tuh masuknya ke saintis gak sih? Lebih ke pelajaran IPA berarti. Meskipun aku kayak gak terlalu ini juga, tapi aku ingin aja gitu. Karena menurut aku kayak pasti seneng gitu kan ya ngebantuin orang yang kesusahan sakit atau gimana gitu loh. Berarti kalau aku sakit gratis ini ya? Iya deh. Kalau Jihan gimana? Kalau aku cita-cita aku tuh ada dua, plan A sama plan B. Plan A tuh aku maunya jadi arsitek. Kalau plan B aku jadi apa ya, yang lukis-lukis aja lah gitu. Art berarti. Iya. Kalau jadi arsitek nanti ini ya rumah aku dibuatin sama kamu gitu loh. Iya. Jadi buat SMA tuh paling aku kayaknya bakal mulai les kayak les melukis iya, terus kayak buat arsitek gitu, terus bakal kayaknya untuk kedepannya juga aku bakal lebih usahain buat lebih aktif lagi sih. Oh iya, kalau misalnya aku
Aku tuh cita-citanya mau jadi dokter atau apoteker. Jadi tujuan aku ke depannya tuh ingin lebih fokus ke saintis aja sih, kayak pelajaran IPA, dan alhamdulillahnya di SMP tuh nilai IPA aku terus meningkat lah ya, alhamdulillah banget. Jadi kayak ke depannya tuh udah ke jurus gitu loh. Kalau misalnya aku ke sini tuh kayaknya insya Allah pasti bakal bisa. Dan kebetulan aku tuh ngelanjutinnya tuh nggak bakal ke SMA. Jadi aku tuh langsung SMK, gak bakal SMA gitu. Karena menurut aku tuh ya, kalau misalnya SMA itu kan kita ngepelajarin semuanya lagi kan, kayak pelajaran umum kayak kita di SMP. Ya kalau di SMK tuh dia tuh kayak lebih ke prakteknya gitu loh. Jadi mungkin satu langkah lebih maju daripada SMA. Terus aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya SMA aku tuh kayaknya nggak bakal bisa kekejar gitu loh. Takutnya aku tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Jadi kayak intinya aku lebih memilih SMK. Kalau kalian berdua nih, apa ya, mau lanjut kemana? Kalau aku sih maunya SMA ya. SMA. Kalau boleh tahu SMA mana tuh? Mau SMA Sakura Ceke. Mar. Ya. Soalnya Semar tuh mau paling deket juga kan di sini. Jadi ya biar gak terlalu jauh gitu. Jadi kayak kalau aku agak telat juga gak akan Repot. telat banget gitu ya. Benar. Dia agak nyantai gitu. Kalau Jihan? Aku ke SMA juga, tapi kayaknya aku bakal ke Almasum. Tapi kalau seandainya aku punya kesempatan nih buat ke negeri, aku bakal ke SMA 6 Bandung. Iya, oke. Benar. Terus yang terakhir banget, aku mau kalian sampein pesan untuk adik kelas. Buat adik kelas. Jihan dulu Buat silakan. adik kelas. Ya udah. Kayak pesan aku buat adik kelas tuh, kalian jangan takut buat melangkah untuk maju. Kalian jangan takut kayak aku nggak mau kayak gini, aku takut. Nggak apa-apa kalian nggak apa-apa takut karena mencoba dulu aja. Soalnya aku juga awal-awal takut nih saat dimana aku tuh harus ikut OSIS, dan itu juga emang kemauan aku. Tapi makin kesini tuh makin seru aja. Terus kalau kalian punya bakat atau minat di bidang tertentu, kalian bisa dikembangin, terus kalian ikut lomba-lomba gitu. Kenapa itu tuh kayak gitu tuh karena kita tuh first time gak sih guys ke gabung apalagi ke organisasi. Masih Nah, iya betul. Kalau Husna gimana? Kalau aku buat adik kelas semangat terus, dan kayak kalau bisa jangan nyantai banget gitu ya. Harus dipikirin SKL dari kelas 8 dari jauh-jauh hari. Dan nanti kalau misalnya udah kelas 9, kalian tuh jangan kayak nyantai deh, gak masih. Karena kayaknya buat kelas 9 tuh gak mungkin banget gak sih? Dari semester 1 tuh kalian tuh kayak mikir masih lama, masih ada semester 2 nanti Nah itu jangan ya guys, gak boleh kayak gitu. Karena nanti kalau udah semester 2 kalian bakal berat banget, percaya deh sama aku. Mendingan kalian cicil SKL tuh dari kelas 9 semester 1. Jadi jangan nganggap kalau masih awal-awal nyantai gitu loh. Jangan, nanti kalian bakal keteteran, nanti kalian ribut sendiri, nanti kalian capek sendiri, nanti kurang tidur, pokoknya segala lah. Kalau dari aku buat adik kelas, semangat terus belajarnya, jangan menyerah di tengah-tengah. Terus kayak trust the process aja, karena apa ya, semua tuh pasti butuh prosesnya, nggak bakal instan. Apalagi nih di SKL nanti kelas 9 tuh kan bakal banyak banget yang harus kalian tuntasin, terutama Al-Quran. Jadi kayak semangat terus, intinya semangat terus ya guys. Jangan leha-leha banget. Pokoknya kelas 9 puasa dulu deh, mainnya ininya dia benar banget. Jangan ini dulu, jangan kayak udah main aja dulu. Nah, jangan kayak gitu. Nanti kalian nyesel. Karena kayaknya kalau kita lebih mentingin keinginan kita sendiri tuh, nanti tuh ke yang cita-cita kita atau tujuan kita tuh gak bakal tercapai. Jadinya tuh apa ya, percuma gitu ya sih. Jadi kayaknya mungkin ada lagi nggak yang mau kalian sampaikan? Udah kayaknya cukup ya. Udah aja sih. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian
tonton ya guys. Cukup sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.